Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita kembali membahas tentang Musa. Musa bersama dengan Harun ketika Allah perintah kepada beliau berdua untuk menghadap Fir'aun laknatullah alaih. Itu dalam Quran surah Thaha, Ustaz. Ayat berapa ini? 24 ya? 24. Ayat 24. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Fadhal, Ustaz. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita masih berada pada pembahasan kisah Nabiullah Musa alaihi salam di dalam Al-Quran. Ayat yang kita akan baca pada kesempatan ini adalah persiapan Fir'aun, persiapan Musa untuk menghadapi Fir'aun. Apa persiapannya, Fauzan? Ya, di antaranya yang kita ketahui bersama, Nabi Musa dibekali dengan mukjizat. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Di antaranya adalah tongkatnya ular, yang bisa menjadi ular. Ya, dan yang kedua adalah tangannya ketika dimasukkan ke ketiak, cahaya, maka dia akan mengeluarkan cahaya. Tetapi ternyata untuk menghadapi seorang penguasa yang besar, ya, Nabi Musa tidak mencukupkan dirinya dengan dua mukjizat itu. Tetapi beliau meminta bekal yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana diceritakan di dalam surah Thaha, bahwa ketika Nabiullah Musa alaihi salam sudah berada di atas bukit, ya, kemudian di sana dia dibekali dengan mukjizat oleh Allah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Setelah itu dia disuruh berangkat ke Fir'aun. Ada beberapa versi yang kita lihat dalam tafsir. Yang pertama adalah idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Berangkat hadapi Fir'aun karena sesungguhnya dia itu sudah melampaui batas. Ya. Fir'aun laknatullah itu di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa sudah ketahui, sudah mendapatkan informasi bahwa dia tidak akan beriman. Fir'aun itu tidak akan beriman lagi. Pertanyaannya, lantas kenapa dia diperintah ke sana? Diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun. Iya. Gimana, Pak Kiai? Nah, gimana itu, Ustaz? Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini oleh Allah tidak diperintahkan untuk mencapai hasil. Ya, kita ini melaksanakan perintah. Kita ini melakukan ikhtiar. Ya, Fir'aun dalam riwayat itu disebutkan Nabi Musa sudah peroleh informasi bahwa dia tidak akan beriman. Lantas untuk apa didatangi? Iya. Nah, tiba-tiba datang malaikat dan berkata kepada Musa, laksanakan perintah. Nah, ketika diperintahkan untuk melaksanakan perintah, nah, tergambar bagi Nabi Musa bahwa innahu tagha. Dia itu adalah seorang yang melampaui batas. Ya.
Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu disebutkan kalau terkait dengan masalah ibadah, tilka hududullah fala ta'taduha. Ya, ya. Itu adalah batas-batas yang Allah sudah tetapkan. Jangan lampaui. Kalau terkait dengan Ibadah. perintah. Oh, perintah. Artinya jangan berlebih-lebihan. Ya, kalau terkait dengan perintah, tilka hududullah fala ta'taduha. Laksanakanlah sesuai dengan perintah. Dengan perintah itu. Hududnya, batas-batasnya. Ya, batas-batasnya. Kalau terkait dengan larangan apa kata Allah? Kalau larangan, tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah ketentuan dan batas-batas yang Allah sudah tetapkan, jangan dekati. Kalau perintah, jangan, tilka hududullah fala ta'taduha. Jangan lampaui batas. Jangan lampaui. Nah, kalau larangan, jangan larangan, tilka hududullah fala taqrabuha. Oke. Oke ya. Nah, Fir'aun ini dia sudah melampaui batas. Ya. Dia melampaui batas. Kenapa dikatakan dia melampaui batas? Dia sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah ada dalam Al-Quran itu memecah belah Syi'an. Memecah belah kaum Bani Israel. Ya, dan banyak pelanggaran lain dari Fir'aun. Innahu tagha. Nah. Jadi Nabi Musa diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun. Nabi Musa ketika dikatakan Fir'aun tergambar di hadapannya itu problema yang luar biasa. Ya, kenapa dikatakan problema yang luar biasa? Nah, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain mereka juga menghadapi al-malak. Apa itu al-malak? Penguasa. Tetapi Nabi itu tidak pernah tinggal bersama dengan malak itu. Dia tidak pernah dipelihara. Kalau Nabi Musa diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun, ya, problema luar biasa adalah karena Nabi Musa itu pernah tinggal bersama dengan Fir'aun. Jadi ini yang dilawan ini dia punya jasa besar untuk dia. Punya jasa besar kepada dia. Ya. Bahkan terakhir dia juga membunuh penduduk yang di bawah kekuasaan Fir'aun. Kemudian Nabi Musa lari. Nah, jadi tergambar Nabi Musa sudah tahu betul bahwa luar biasa. Tidak cukup kalau cuma mukjizat ini yang kita bawa. Karena kita tidak akan melawan penguasa yang seperti ini. Dia pernah menjadi ayah. Dia pernah menjadi pemelihara. Ya. Nah, apa kata Musa setelah itu? Qala rabbi ishrah li sadri. Ya Allah, ishrah. Apa itu ishrah? Lapangkan, luaskan dadaku. Ya, kata Nabi Musa. Qala rabbi ishrah li sadri. Hafal, Fauzan? Ya, lapangkan dadaku, luaskan dadaku. Ya, di situ sudah masuk dalam kategori kesabaran dalam menghadapi, ya. Tidak cepat tersinggung, tidak cepat tersakiti, dia lapang. Itu yang disebut dengan insyirahus sadr. Nah, Nabi Muhammad di antara sekian banyak nikmat Allah yang disebutkan kepada Nabi Muhammad, apa nikmat terbesar yang lain? Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Sebelum masuk lapangan sudah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jadi orang yang memiliki kelapangan hati, ya, lapang, itu bagian dari tanda bahwa dia orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ya, jadi salah satu ciri dari keluarga yang bagus itu adalah lihat penduduk atau anggota keluarganya. Kalau anggota keluarga itu punya karakter lapang dada,
Itu tanda bahwa keluarga itu bagus. Suka memaafkan. Nah, Tidak nanti mudah kalau marah. cari Pak Kiai sudah nikah, Besok karena sudah malam. cari mertua yang apa? Isyrahus sadr. Isyrahus sadar. Ya, itu tanda bahwa orang itu diberikan nikmat oleh Allah yang sangat tinggi. Ya. Fauzan juga begitu, Fauzan. Gimana Fauzan? Fauzan lapang dadanya? Ya. Ya. Nah ini. Rabbi syrahli Sadri. sadari. Ya, qala rabbi syrahli sadari. Menghadapi penguasa itu, menghadapi objek dakwah yang beragam ini, doanya Nabi Musa ini penting. Rabbi syrahli sadri. Kalau orang tidak Rabbi syrahli sadri, dia akan tinggalkan umatnya dengan sangat cepat. Seorang guru, seorang pimpinan, ya, salah satu di antara karakter pimpinan yang paling bagus itu adalah isyrahus sadr. Dadanya lapang. Wa yassir li amri. Nabi Musa juga minta supaya dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Ya, ini urusannya rumit. Ya, dia akan menghadapi penguasa yang juga dulunya adalah pemeliharanya. Ya, dia akan menghadapi penguasa yang tidak apa namanya ini. Bukan penguasa setengah-setengah. Ya, siapa yang tidak sesuai dengan perintahnya apa? Bunuh. Wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Apa? Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Apa kata Allah? Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Allah katakan bala azim. Apa itu azim? Bukan sekedar besar. Ya, tetapi betul-betul apa yang dilakukan oleh Firaun pada masa hidupnya itu adalah balaun azim. Yudzabih. Yudzabih itu bukan cuma abna'akum, dipotong-potong. Kan cuma menyembelih. Dipotong-potong. Mutilasi. Wa istahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Oke ya, jadi Rabbi syrahli sadri. Ya. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Apa pelajaran yang kita dapatkan di sini? Urusannya rumit betul. Bukan cuma itu saja. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Artinya Nabi Musa ketika diperintahkan sesuatu oleh Allah itu dia betul-betul siap untuk melaksanakannya secara maksimal. Bukan begitu? Ya, kalau ada orang yang disuruh ke pasar tiba-tiba dia pergi, nah itu mungkin kurang siap itu. Tapi kalau ada yang disuruh melaksanakan sesuatu dia tanya banyak, kemudian permintaannya ada, nah itu kemungkinan dia akan melaksanakan tugas itu dengan baik. Ya, nah, Nabi Musa, ya, ketika diperintahkan untuk menghadapi Firaun, di antara tanda bahwa Nabi Musa itu melaksanakan dan ingin melaksanakan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Nah, apa? Rabbi syrahli wa yassirli amri. Ya, wa yassirli amri. Kalau kalimat wa yassirli amri, Ustaz, terbayang memang betul-betul ini luar biasa. Yassirli amri. Tantangannya urusannya. Karena kata-kata yassir itu kan ada dua, Ustaz, mudah dalam Al-Quran. Oh gitu. Pakai sahlun, dan yusrun. Yusrun bedanya? Kalau sahlun itu mungkin mudah tapi banyak sehingga rumit. Oh gitu. Kalau yassir? Kalau yassir itu mudah kemudian sedikit. Oh gitu ya. Itulah kenapa walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Maka ketika beliau mengatakan wa yassirli amri, itu beliau tahu bahwa urusan ini rumit, maka yassir. Artinya urusan rumit ini ya Allah permudahkan dan sedikitkan. Berat ini ya gitu deh, yassirli amri. Berat ini. Oh gitu ya. Itu sahlun dan yusrun. Makanya doanya Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan dan jangan persulit. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri.
Ya, jadi Nabi Musa betul-betul ingin melaksanakan tugas ini dengan full ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, apa itu wahlul 'uqdah? Wahlul itu dari kata halal. Wahlul 'uqdah artinya Lepaskan. Nabi Musa itu dia kurang bisa berbicara secara fasih. Ya, nah kenapa? Nah, itu dalam riwayat disebutkan. Bagaimana itu? Ada yang mengatakan beliau pernah makan bara api, tapi ini lemah, Ustaz. Oh, lemah itu. Lemah. Tapi di dalam tafsir itu banyak disebutkan. Cuma sebagian ulama mengatakan ini lemah. Kenapa? Kan tidak mungkin Allah memberikan solusi dengan pilihan itu. Supaya dia tidak terbunuh, dikasih api dengan makanan. Ya, tapi yang jelasnya di dalam tafsir itu disebutkan bahwa disebutkan itu. Salah satu diantaranya itu. Konon ya, dalam tafsir ketika itu Nabi Musa menarik janggutnya Fir'aun. Ada juga yang sempat mengatakan memukul mukanya Fir'aun. Tiba-tiba Fir'aun ingin membunuh. Istrinya mengatakan jangan, dia itu anak kita kecil. Anak kecil. Ya. Nah, buktinya coba berikan api dan berikan mutiara. Kalau dia pilih mutiara itu berarti dia sudah dewasa. Kalau dia pilih api itu berarti dia anak kecil. Nah, karena Nabi Musa akan mengambil mutiara, tiba-tiba dipukul oleh malaikat, ya, sehingga mengarah kepada api dan kemudian ingin ditelan. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelasnya Nabi Musa itu salah satu di antara kelemahannya adalah yafqah qaul. Ya, artinya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Saya izin dulu sebentar, Ustaz. Oke. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi Nabi Musa, kalau kita lihat di sini untuk menghadapi penguasa, ya kita lihat ayat ini, apa yang menjadi permintaan utama? Ya, ketika menghadapi penguasa, kelapangan dada, ya, kelancaran berbicara, kemudian permudah, ya, jangan persulit, ya, wa yassirli amri. Yang kedua adalah fasoha. Makanya ketika Nabi mengutus, siapa utusan Nabi ke Raja Najasyi? Di mana itu? Ja'far. Dia kemana? Ke Najasyi, ke Ethiopia. Ethiopia ya? Raja Ethiopia. Siapa yang dikirim? Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa Ja'far bin Abi Thalib? Karena fasihnya. Fasoha. Ya, jadi kalau mengirim duta untuk menghadapi penguasa, salah satu diantaranya karakter yang harus dia miliki adalah fasohatul kalam. Ya, mana buktinya yang lain selain dari itu? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, setelah ini ada lagi permintaan. Waja'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ya. Aku juga memohon kepadamu ya Allah agar waj'alni waziran min ahli. Agar menjadikan untuk wazir. Wazir, apa itu wazir? Wazir itu adalah orang yang melaksanakan sesuatu yang menjadi amanah kita ketika kita tidak ada. Tangan kanan lah. Ya. Waj'alni waziran min ahli. Wakil, menteri. Ya, jadi kalau saya tidak ada, dia yang mewakili. Itu disebut dengan wazir. Nah, sekarang coba perhatikan. Kenapa Nabi Musa memilih Harun? Apa di dalam Al-Quran disebutkan? Harun itu afsahu. Iya.
Arif apa itu artinya? Huwa afsahu minni Wa lisanan. afsahu minni Lisanan. lisanan. Fa arsilhu ma'i rida Ya. ayyusaddiquni. Fa arsilhu ma'iyya Rida ayyusaddiquni. eh, arsilhu ma'iyya ridaan Yusaddiquni. yusaddiquni. Jadi untuk menghadapi penguasa yang kuat itu betul-betul fasahatul kalam itu betul-betul dibutuhkan. Ya, ya. Yang diminta oleh Nabi Musa, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, yang kedua, Nabi Musa juga memilih Harun sebagai wazirnya, pertimbangannya huwa afsahu minni lisanan. Ya, jadi pendidikan yang bagus itu salah satu diantaranya adalah mendidik anak itu supaya dia pandai berbahasa. Jadi kalau ditanyakan kenapa ada latihan pidato, wah, bukan ini ayatnya nih. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli huwa afsahu minni lisanan. Nah, kemudian yang lain. Mempelajari kisahnya Nabi Musa dengan Harun, kita juga teringat kisahnya Abu Bakar dengan Umar. Apa persamaannya kira-kira Pak? Abu Bakar dengan Umar. Kata Umar, kata Abu Bakar. Kepada Umar. Ketika dalam proses kenapa beliau memilih Umar sebagai penggantinya. Kan rakyat protes. Wah, dia keras. Apa kata Nabi? Apa kata Abu Bakar? Ya. Kamu tidak. Saya yang terlalu lembut. Makanya Umar kelihatannya keras. Nah, ternyata memang kita memang dalam kepemimpinan ini butuh yang seperti ini. Dua-duanya nih. Ya. Ya. Cuma saya tidak tahu di pesantren di kerajaan keras semua atau lembut semua. Keras dan lembut, insyaallah. Ada Fatah ya lembut. Ada Gadir yang keras. Itu bagaimana ini? Nah, ini berpasangan begini. Ya, kita tidak cukup untuk memimpin satu wilayah dengan memiliki karakter yang sama. Makanya dalam mengelola pemerintahan itu ada yang oposisi. Ada yang ngompori. Oposisi itu dia berbeda dengan penguasa. Nah, oke, kita lihat ya. Harun fasih. Musa kurang fasih. Fasih juga sih, tapi kurang ya. Musa itu keras. Harun lembut. Lembut. Mana buktinya lembut? Ketika Nabi Musa dengan Harun. Ketika dimarahi ya. Ketika datang Musa ketika Nabi Musa pergi untuk menjemput wahyu. Kan dia diamanahkan untuk menjaga umatnya Bani Israel. Nah, ternyata Samiri membuat patung sapi. Membuat sesuatu yang membuat orang murtad. Nabi Musa datang ngapain? Marah, dia ambil jenggotnya. Kakak Harun ya. Kakak Harun, ada yang mengatakan beda 3, beda 4, beda 1. Apa kata Harun? Ya buna ummi. Qala ya buna ummi, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Kenapa Harun mengatakan la ta'khudh bi lihyati? Ya buna ummi, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ummi itu adalah simbol kelembutan. Artinya wahai anaknya ibuku. Ya, artinya diingatkan Nabi Musa itu, kita ini bersaudara. Kita ini bersaudara. Ibu itu lembut. Ya buna ummi la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan ambil janggutku dan jangan juga ambil kepalaku. Oke? Jadi beda. Nah, kemudian yang lain. Beda warna kulit juga. Beda ya warna kulitnya. Beda warna kulitnya antara Musa dengan Harun.
Harun. Beda karakternya. Oke. Nah, inilah dalam satu pemerintahan itu, kedua-duanya ini dibutuhkan. Ya, kita perlu orang yang lembut, kita perlu orang yang keras. Dalam satu lembaga, jangan semuanya lembut. Santrimu akan memperolok-olokkanmu. Jangan semuanya keras. Takut nanti santri. Santrimu akan semuanya lari. Apa dalam Quran itu? Fabima rahmatin minallahi lintalahum Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dalam Quran juga ada tabsyir wal indar. Oke ya. Basyir wa nadhir. Ada yang menggembirakan, tapi jangan itu terus. Itu mungkin kata Nabi Ustaz, yassiru wala tu'assiru. Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunafiru. Ya, jadi usdud. Jadi waja'alli waziran min ahli Haruna akhi. Apa fungsinya? Usdud bihi azri, supaya dia bisa perkuat punggungku. Artinya dia akan memperkuat diriku. Ya, ada teman untuk berbagi. Nah, ini juga coba kita lihat. Ternyata Nabi Harun itu tidak sekedar diangkat sebagai wazir. Tapi dia juga jadi nabi. Artinya akhirnya dia akan setara. Cuma Musa itu adalah ulul azmi, Harun tidak. Tetapi semuanya adalah nabi. Apa pelajaran yang dapat diperoleh? Bersama orang soleh itu lama-lama juga bisa ikut ya. Sama kiai nanti jadi kiai juga. Saya sudah lama bawa mobil belum jadi mobil. Iya. Bukan sekedar. Tidak ada nikmat yang besar yang Allah berikan kepada umat ini melebihi kenabian. Ya? Nabi Musa ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada keluarga, kepada seseorang. Ya, dia ingin memberikan yang terbaik kepada Harun. Kenabian itu adalah nikmat yang paling besar. Oke. Nah, kemudian yang lain apa pelajaran? Untuk mencapai cita-cita ini, kita jangan kerja sendiri. Ya, sekuat apapun Anda menanggung beban, kalau Anda sendiri, Anda berjalan jauh akan jatuh satu saat. Ya, jadi oleh sebab itu kita lihat bahwa kita juga harus berkolaborasi. Ya. Kita berikan kebaikan kepada seseorang sebagaimana kita menginginkan kebaikan kepada diri kita. Nah, dalam mencapai sesuatu yang besar, kita harus bekerja sama dengan orang. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Nah, oleh sebab itu kalau Pak Kiai masih sendiri belum ada teman, itu keluar dari konsep Al-Quran itu. Jadi begitu Fazan? Insyaallah. Fazan ya? Jadi membangun sebuah lembaga pendidikan itu berat. Ya, makanya Prabowo, apa di antara cita-citanya sekarang Prabowo setelah dia menjadi kepala negara? Mengajak semua Bukan. Apa itu, Seth? Di samping berkolaborasi, karena Prabowo itu tidak punya pasangan, ingin rujuk dengan istrinya. Tidak, artinya saya ingin mengatakan bahwa sekuat Nabi Musa ini perlu teman. Dia perlu teman, usdud bihi adri. Ya, jadi kita ini untuk melakukan sesuatu yang besar, kita jangan kerja sendiri. Ya, kita perlu kerjasama, kita perlu kerja bareng. Wa asyrikhu fi amri, libatkan dia dalam urusan kita. Ya, libatkan dia dalam urusan kita. Kanusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Hanya dengan bekerja sama dengan orang,
melibatkan orang, ya insya Allah Nusabbihuka katsira. Nabi Musa mengatakan nusabbihuka katsira. Kita bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Nahnu ya wa nadzkuraka katsira. Juga kita bisa mengingat engkau banyak ya secara bersama-sama. Innaka kunta bina basira. Sesungguhnya engkau mengetahui kami. Ya, itu permintaan Nabi Musa. Musa. Apakah diterima langsung? Langsung diterima. Permohonan Nabi Musa yang ketika itu dia minta dan ketika itu dikabulkan. Ini. Begitu dia minta untuk dijadikan Harun sebagai wazir, saat itu juga diterima oleh Allah. Apa kata Allah? Qala kada utita su'laka ya Musa. Ya, kamu sudah diberikan wahai Musa permintaanmu. Bukan cuma itu, wala kada mananna 'alaika marratan ukhra. Ada banyak nikmat yang juga saya sudah berikan kepadamu sebelumnya. Ya, di antaranya itu adalah kamu itu sebetulnya sudah berada di dalam genggaman Firaun, tetapi karena saya, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu selamat dari Firaun. Ya, saya kira itu pelajaran yang kita peroleh dari persiapan Nabi Musa menghadapi Firaun. Ya, ada kekuatan ya yang Allah berikan berupa mukjizat, kemudian berupa karakter, ya, skill, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelibatan Orang lain. Harun dalam masalah dan misi yang besar. Ya, itu kira-kira pelajaran. Terlalu banyak ini. Insya Allah kita akan datang masih dalam kisahnya Nabi Musa di dalam Al-Quran. Masih bersama Harun? Masih dengan Harun kayaknya. Masih. Atau nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya dalam surat Toha ini. Kan. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Baik teman-teman sekalian, ini pembahasan tentang Harun bersama Musa bersama dengan Harun menghadapi Firaun. Sangat banyak pelajaran bisa kita ambil. Nantikan part selanjutnya tentang Musa bersama Harun ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.